Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran data ini sebenarnya poin-poinnya ada beberapa ya. Tapi untuk video kali ini hanya membahas tentang jangkauan atau range, kemudian simpangan rata-rata atau SR atau bisa juga disebut rata-rata simpangan. Jadi di video kali ini hanya dua pembahasan saja ya. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Jadi, jika sekumpulan data sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka range dari data tersebut adalah selisih datum terbesar atau X maksimum dengan datum yang terkecil atau X minimum. Jadi di sini tinggal hitung selisihnya aja, berarti dikurang ya. Jadi untuk rumusnya itu sendiri ada dua ya, untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk yang data tunggal berarti rumusnya adalah range atau R sama dengan datum terbesar dikurang datum terkecil, atau disimbolkan X maksimum dikurang X minimum. Nah, tapi kalau misalkan untuk data yang kelompok, itu rumusnya adalah range atau R sama dengan tepi atas kelas terakhir. Kan suka ada tabel tuh ya, kelas terakhir yang paling bawah tepi atasnya tersebut dikurang tepi bawah kelas pertama yang paling atas, seperti itu. Nanti langsung aja ke contoh soalnya ya supaya lebih paham. Untuk contoh yang pertama, berikut ada data tunggal ya. Tentukan range dari data 20, 30, 35, 40, 50, 56, dan 60. Nah, kalau untuk mencari range ini atau jangkauan ini nggak perlu diurutkan karena kan tinggal nyari nilai yang maksimum sama minimumnya aja. Masuk ke rumusnya yaitu R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah, datum yang terbesar di sini kan 60 ya, sedangkan datum terkecilnya itu 20. Jadi 60 dikurang 20. Jadi jangkauan atau range dari data tersebut adalah 40. Seperti itu. Ini untuk yang data tunggal. Untuk contoh yang data berkelompok, tentukan range dari data berikut. Nah, berikut sudah ada tabelnya. Masukkan dulu rumusnya R sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurang tepi bawah kelas pertama. Jadi kita harus tahu dulu yang mana kelas pertama, yang mana kelas terakhir. Nah, yang ini kelas pertama ya, yang atas, kemudian yang bawah itu adalah kelas terakhir. Jadi kita harus lihat dulu tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama di sini kan 30 ya. Kalau tepi bawah itu harus dikurang 0,5. Jadinya untuk tepi bawah kelas pertama itu 29,5. Nah, untuk yang tepi atas kelas terakhir, kalau tepi atas itu justru harus ditambah 0,5. Jadinya 64,5. Jadi untuk range-nya itu adalah 64,5 dikurang 29,5. Jadi jangkauan atau range-nya itu adalah 35. Seperti itu ya. Selanjutnya simpangan rata-rata atau bisa juga disebut rata-rata simpangan yang disimbolkan dengan SR. Jadi untuk rumus simpangan rata-rata ini dibedakan menjadi dua ya. Ada untuk yang simpangan rata-rata data tunggal, ada yang untuk data berkelompok. Untuk yang data tunggal seperti ini ya rumusnya, dengan SR-nya itu simpangan rata-rata, kemudian N-nya itu banyaknya datum, kemudian XI-nya itu adalah datum ke I, dan X bar-nya itu adalah rata-rata hitung. Nah, sebelum mencari simpangan rata-rata, biasanya kita harus mencari X bar-nya dulu, yaitu rata-rata hitung, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ini untuk yang data tunggal. Kemudian untuk yang data kelompok rumusnya seperti ini ya. Sebenarnya mirip dengan data tunggal, bedanya hanya dikalikan FI-nya ya. Jadi untuk FI itu adalah frekuensi kelas I. Untuk lebih lanjutnya lagi supaya lebih paham, langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, ini merupakan data tunggal. Tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7.
Jadi yang seperti sudah saya bilang tadi, sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari X-barnya dulu atau rata-rata hitung. Untuk mencari X-bar, tinggal dijumlah aja semuanya. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Dibagi jumlah N-nya. Jumlah datumnya ini ada berapa? Nah, datum di sini kan ada 7 kan. Jadi semua ini dijumlah kemudian dibagi 7. Jadi 56 dibagi 7, hasilnya 8. Nah, ini untuk X-barnya atau rata-rata hitung. Baru setelah ini kita mencari simpangan rata-ratanya. Rumusnya seperti ini kan. Jadi maksud dari rumus ini adalah XI-nya itu dikurang sama X-barnya tadi. Jadi masing-masing datumnya ini yang 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7 itu masing-masing semuanya dikurang sama si X-bar. Tadi X-barnya itu kan dapat 8 kan. Jadi datum 6 itu dikurang sama 8. Terus datum yang 4 juga dikurang sama 8. Dan seterusnya sampai datum yang 7 dikurang sama 8 juga. Ya, jadi seperti ini. Jangan lupa dibatasi dengan tanda mutlak. Nah, tanda mutlak ini adalah hasilnya itu walaupun negatif akan berubah jadi positif ya, karena kan mutlak. Contohnya nih, 6 dikurang 8. 6 dikurang 8 itu kan hasilnya min 2 ya. Ada tanda mutlak ini, maka dia hasilnya menjadi positif. Makanya jadinya 2 nih. Kemudian 4 dikurang 8 juga harusnya negatif 4 karena ada tanda mutlak jadinya 4. 8 kurang 8, 0, dan seterusnya sampai 7 dikurang 8 harusnya negatif 1 karena ada tanda mutlak jadinya 1. Udah deh, tinggal ditambah semua, kemudian dibagi N-nya. N-nya itu sama kayak tadi ya, 7. Tinggal dibagi 7, ternyata hasilnya adalah 2. Jadi, untuk simpangan rata-rata data tersebut adalah 2. Seperti itu ya, ini untuk yang data tunggal. Untuk contoh data berkelompoknya seperti ini ya. Hitung simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. Nilai X-nya ada 4, 5, 6, 7. Kemudian nilai F atau frekuensinya itu 4, 8, 6, 2. Nah, untuk tabelnya ini saya susun ke bawah ya. Jadi XI sama FI. Jadinya susun ke bawah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita cari itu adalah XI dikali FI dulu, atau FI dikali XI. Ditukar sama aja, kan perkalian sama aja ya. Jadi 4 kali 4 itu 16, 5 kali 8 itu 40, sampai seterusnya. Nah, setelah seperti ini kita mencari X-barnya dulu. Nah, untuk mencari X-barnya itu rumusnya itu adalah jumlah dari FI dikali XI dibagi jumlah FI-nya. Nah, jumlah FI dikali XI ini setelah dijumlah hasilnya 106, kemudian FI atau frekuensinya itu setelah dijumlah hasilnya 20. Jadi 106 dibagi 20. Nah, jadi X-barnya itu adalah 5,3. Nah, setelah kita menemukan X-barnya ini, langkah selanjutnya sama seperti data tunggal. Kita harus mencari nilai mutlak dari XI dikurang X-bar. Nah, XI-nya di sini kan ada 4, 5, 6, 7 kan. Masing-masing ini harus kita kurangkan dengan 5,3. Jadi 4 dikurang 5,3 itu hasilnya 1,3. Kemudian 5 dikurang 5,3 hasilnya 0,3. Nilai 6 dikurang 5,3 jadinya 0,7, dan 7 dikurang 5,3 hasilnya 1,7. Ingat ya, karena ada nilai mutlaknya maka yang negatif berubah jadi positif. Nah, kemudian tadi kan perbedaan rumus data tunggal sama data kelompok itu bedanya dikalikan sama FI kan. Jadi hasil nilai mutlak XI dikurang X-bar ini semuanya kemudian dikali sama FI-nya. FI-nya itu kan masing-masing ada 4, 8, 6, 2 ya kan. Masing-masing dikali nih. 4 dikali 1,3 hasilnya 5,2. Kemudian 8 dikali 0,3 hasilnya 2,4. 6 dikali 0,7 hasilnya 4,2, dan 2 dikali 1,7 hasilnya 3,4. Baru deh masuk ke rumusnya. Rumus simpangan rata-rata di sini FI dikalikan nilai mutlak dari XI dikurang X-bar. Tadi kan udah ya, tapi harus dijumlahin dulu nih. Nanti kita jumlahkan dulu ya. Kemudian dibagi sama jumlah dari FI-nya atau frekuensinya. Nah, tadi yang tabel yang paling kanan ini harus kita jumlahkan dulu. Ternyata setelah dijumlahkan itu hasilnya 15,2. Jadi simpangan rata-ratanya itu 15,2 bagi 20 dari jumlah frekuensinya atau FI-nya. Jadi 15,2 dibagi 20 hasilnya 0,
Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 0,76. Seperti itu ya. Untuk data berkelompok emang selalu lebih panjang caranya. Jadi silakan dipelajari kembali, dipahami kembali. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sampai sini dulu. Nanti untuk poin yang selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.